Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Syafa Maulana Sukma. Kemudian ada Faris Nur Afandi, Eva Prilia, Nabila Husna, Jedra Dava, dan Dava Sajiu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang periklanan dan etika. Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu dari mata seorang konsumen. Iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan. Fungsi periklanan. Yang pertama adalah membuat pelanggan mengetahui produk atau layanan Anda. Yang kedua, untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk atau layanan perusahaan tepat untuk kebutuhan mereka. Dalam artian mereka ini adalah customer. Yang ketiga adalah ciptakan keinginan untuk produk atau layanan kebutuhan Anda. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan Anda. Yang kelima, mengumumkan produk atau layanan baru. Dan yang terakhir adalah memperkuat pesan atau ide yang ingin diimplementasikan oleh staf penjualan. Pada umumnya, periklanan itu tidak mempunyai reputasi yang baik sebagai pejuang kebenaran. Namun di sini periklanan berlaku sebaliknya, dan kerap kali iklan ini terkesan membohongi atau menyesatkan dan bahkan menipu publik. Dan periklanan di sini juga hampir disamarkan dengan hal yang tidak bisa dipercaya. Selanjutnya ada unsur-unsur iklan. Yang pertama, kebohongan. Kebohongan di sini dalam arti bisa saja iklan tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak benar. Tetapi dalam konteks ini iklan tidak dalam arti kesengajaan. Yang kedua, ada informasi. Unsur informasi harus selalu benar, karena ketika informasi itu tidak benar, maka akan menipu publik yang dituju. Yang ketiga, promosi. Promosi dapat dikatakan meraih konsumen atau mengiming-imingi calon pembeli. Dalam artian, bahasa yang digunakan harus mengandung retorika sendiri, agar si pengunjung atau calon pembeli mudah tersentuh dan tertarik untuk membeli produk yang kita punya pada waktu itu. Selanjutnya, ada manipulasi periklanan. Manipulasi yang dimaksud mempengaruhi kemauan orang sedemikian rupa, sehingga ketika ada orang yang menonton iklan kita, ia berubah haluan yang awalnya tidak menginginkan produk yang ada di iklan tersebut, tiba-tiba terpengaruh dan berubah menjadi keinginan dari calon pembeli atau penonton tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai teknik memanipulasi atau cara memanipulasi dalam sebuah iklan. Yang pertama yaitu ada teknik subliminal advertising, yang mana teknik ini yaitu dengan menampilkan iklan secara sekilas atau secara cepat sehingga dipersepsikan secara tidak sadar. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasa digunakan dalam media visual maupun audio. Nah, cara kedua yaitu yang pastinya dengan memanipulasi. Nah, contohnya yaitu iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Namun iklan ini biasa dianggap tidak etis karena seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak masih belum memiliki cukup pengetahuan dan juga belum mampu untuk membuat keputusan dengan bebas dan juga sangat sensitif terhadap pengambil. Karena itu anak-anak akan lebih mudah untuk dipermainkan atau dimanipulasi. Selanjutnya adalah pengontrolan terhadap iklan. Mengingat suatu kemungkinan dipermainkan di iklan, baik dari kebenaran maupun isinya, tentu saja hal tersebut merupakan suatu yang rawan. Oleh karena itu, suatu iklan wajib dikontrol. Dan pihak yang mengkontrol iklan adalah 3. Yang pertama, kontrol iklan dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah ini mengawasi apakah iklan tersebut benar-benar aman atau tidak, terlebih untuk makanan dan juga obat-obatan, di mana di Indonesia sendiri iklan yang dikontrol oleh pemerintah dikontrol oleh Badan Pengawas Obat atau BPOM. Selanjutnya yang kedua yaitu iklan yang diawasi sendiri oleh Badan Iklan, di mana Badan Iklan tersebut membuat suatu kode etik yang wajib dipenuhi oleh setiap mereka yang akan melakukan suatu periklanan, di mana di Indonesia sendiri terdapat beberapa kumpulan. Yang pertama adalah PBSI atau Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (PTPI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir yakni iklan yang dikontrol oleh masyarakat sendiri. Masyarakat membentuk suatu komunitas yang nantinya akan melakukan suatu penilaian terhadap iklan, apakah iklan benar isinya etis atau tidak, dan iklan dinilai etis atau tidak jika iklan tersebut tidak ada penyimpangan dalam pemikiran moral. Namun ternyata pemikiran-pemikiran moral tersebut tidak cukup untuk menilai suatu iklan dikatakan etis atau tidak. Tapi terdapat beberapa hal lain, yang pertama, maksud si pengiklan. Jika suatu maksud si pengiklan itu tidak baik, maka dengan sendirinya moral tersebut juga tidak baik dan tentunya penilaian terhadap iklan tersebut akan berbeda. Yang kedua adalah isi dari iklan, di mana isi dari iklan tersebut haruslah benar, jadi tidak boleh mengandung
mengandung suatu hal yang menyesatkan atau tidak bermoral. Dan yang terakhir adalah keadaan publik yang dituju. Dalam konteks periklanan publik sebaiknya memiliki feeling yang kuat terhadap usaha dan persuasi dari periklanan tersebut, karena keganasan periklanan harus diimbangi dengan sikap kritis publik yang dimengerti. Maksudnya dimengerti di sini adalah publik mengerti dengan isi iklan tersebut, dan dikatakan bahwa iklan tersebut layak untuk anak-anak maupun orang dewasa yang memiliki cukup informasi terhadap suatu produk atau jasa. Nah, demikian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.